Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan melihat dari kitab yang menjelaskan tentang sifat dan kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kitab yaitu judulnya itu Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syama'ilul Hamidati Khisalul Majidati, yang berisi tentang sifat-sifatnya Rasulullah dan perangai-perangai Rasulullah yang terpuji. Anna Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nala asyrafa maqamatil ibadati wa aqrabaha ila Allah Ta'ala zulfa. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah beliau itu mencapai kedudukan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrabaha ila Allah, dan yang paling dekat kedudukan di sisi Allah dan yang paling tinggi nilai ibadahnya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga fahuwali sayyidul ibad, katanya pengarang, fahuwa, maka beliau Rasul, li, untukku, sayyidul ibad, yaitu junjungan para hamba, wa imamul ubbad, dan pemimpin bagi orang-orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa junjungan kita, siapa pedoman kita? Ya Nabi. Makanya kita ini cinta kepada Nabi itu hukumnya adalah wajib. Tapi yang hebat itu kalau Nabi yang cinta kepada kita. Kita di hari kiamat nanti mencari Nabi, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari Nabi, itu bagus. Tapi yang lebih hebat ketika kelak di akhirat Nabi yang mencari kita. Bahasa yang paling gampang itu gini, kalau kita cinta kepada guru itu hukumnya adalah wajib. Tapi kalau guru yang cinta kepada kita itu yang bernilai. Guru kita yang paling besar siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu Pak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya itu makna basyariyah, makna kemanusiaannya Nabi itu ada. Nabi itu pernah sedih, pernah susah karena omongan mereka orang-orang kafir, dan itu normal itu Pak. Allah menyatakan dalam firman-Nya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah menyatakan walaqad na'lamu, dan benar-benar kami ini mengetahui, annaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, yadhiqu sadruk, dadamu ini menjadi sempit. Maksudnya apa? Sumpek, sedih. Ya, bima yakulun, karena sebab apa-apa yang mereka ucapkan orang-orang kafir.
Jadi kita ini kalau meniru Nabi itu bukan cuma ketika Nabi itu disambut Tola al-Badru, Pak. Kita ini kalau meniru betul-betul Nabi, ya kita harus merasakan juga apa-apa yang pernah dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh paling gampang, anak ini jadi takmir, tapi kok si dipai wong sih? Opo salahku ini? Itu kalau bahasa yang paling sederhana. Nabi itu pernah merasakan seperti itu, sampai Allah menyatakan kami tahu. Wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku, engkau ini juga pernah sumpek sedih karena gara-gara omongannya orang-orang yang kafir. Maka apa solusinya? Yang dilanjutkan ayat tadi itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan solusi untuk kita. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kalau kita menghadapi seperti itu, wis berbuat baik sik dipaidu, sik dilokno. Apa lanjutan ayat tadi itu? Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbik, dengan pujian untuk Tuhanmu, untuk Allah. Wa kun, dan jadilah engkau minas sajidin, dari kelompok orang-orang yang senang bersujud kepada Allah. Dilokno wong, dipaidu wong, tambah banterno wirite. Ya, dilokno wong, anak ini gini. Terutama guru itu gitu, Pak. Guru itu guru agama ya. Kalaupun digaji piro sih Pak gajine, Pak? Guru itu Pak, kalau sudah murid jadi berhasil, biasanya gurunya dilalekno. Tapi lek murid tidak berhasil, sing disakno gurune. Itu fenomena secara umum itu. Wis aja jangan yo namanya manusia Pak ya, pastilah. Kok ngene sih? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dengan pujian, dengan tasbih untuk Tuhanmu. Wa minas sajidin, dan jadilah engkau minas sajidin, kelompok orang-orang yang sujud. Kalau ini kalimat wa kum minas sajidin untuk kita pantas, Pak. Pantas, maaf, yuk kita orang kurang sujud, emang kurang sujud lah. Kadang-kadang witir ya sembahyang, kadang-kadang gobliyah ba'diyah ya sembahyang, kadang-kadang bangun malam, kadang-kadang yo telat, kadang-kadang yo ndak. Jadi kalau kalimat wakum minas sajidin itu ditujukan kepada kita, itu pantas. Tapi lihat Allah bagaimana mengajarkan ini kalimat ditujukan kepada Nabi untuk nyambung sama kita. Nabi itu ibadah sampai kakinya bengkak. Kulon jenengan bengkae ya tiba teko sepeda motor ate nang pasar golek duit kan gitu. Kemudian apa? Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu, istiqomah terus sama Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai ya'tiyakal yaqin ay al maut, sampai datang kematian. Wis lek wis mati mari wis pensiun. Nah ya, kabar-kabar sing ndak enak iku ndak ono wis insyaallah, ngono lho. Aja mundur. Pernah sampai ngerasa kayak ngono yo balik-balik, Pak. Dilokno wong, dikekno itu lagu biasa itu, Pak, lagu biasa itu, normal itu. Ya. Jangan mundur wis. Tetap ibadah sama Allah, yang ngajar tetap ngajar, yang takmir tetap takmir. Ojo mundur. Terus itu sampai datang yang namanya kematian, panjang umur sehat insyaallah ya. Mu'allif mengatakan di sini fa'amarallahu ta'ala rasulahu wali fi hadhil ayati bi arba'ati asya. Katanya mu'allif gini, Pak. Fa'amarallahu, maka Allah memerintahkan rasulahu, rasulnya, waliya, untukku juga, katanya mu'allif, ya untuk kita orang pisan ini,
fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, bi arba'ati asya, dengan 4 hal. Apa yang pertama? At-tasbih, tasbih, tahmid, alhamdulillah, sujud, banyak sholat, banyak ibadah. Bosone kita orang leate curhat ketika sholat wis. Leate nangis ke Allah. Sebab gini Pak, kalau kita orang nangis sama menungso, sambatan apa kon? Sambatan ekonomi. Sing kon sambati ku padha ngelu pisan. Ya, yo opo sih Kang? Kok saiki ekonomi kok ngene kok ruwet? Percuma, ndak ono solusi. Sambatan karo Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadah hatal maut. Ibadah sampai datang kematian. Itu perintahnya. Tasbih, tahmid, sujud, ibadah sampai datang kematian. Gitu. Amma tasbih, adapun tasbih katanya muallif, fahuwa tanzihullah ta'ala amma la yaliku bihi. Makna tasbih itu pensucian Allah dari apa-apa yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Mensifati Allah lemah, kaya urusanku dak selesai lek kok ngene tok. Ndak pasrah karo Allah. Itu ndak boleh ditasbih bahwasannya urusan kita akan selesai, ekonomi kita akan baik, rumah tangga kita akan baik ketika kita bersandar kepada Allah. Ketika kita katakan koyoke Allah ini tidak mampu ya, sulit, itu tidak tasbih berarti. Meskipun tasbih ini sampean muter, tasbih itu pensucian zatnya Allah kepada apa-apa yang tidak pantas. Wa amat tahbin huwa isbatul mahamid lahu wal kamalat allaiqati bihi, yaitu menetapkan segala sifat yang terpuji tadi itu, kesempurnaan itu yang pantas bagi Allah. Jadi setelah kita bertasbih dengan lesan kita, subhanallah, 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 lesan kita mengucapkan, hati kita menetapkan bahwasannya Allah itu. Ya. Wa kum minas sajidin. Apa sajidin maksudnya? Al-musallin. Banyak-banyak sholat. Sholat to wis. Sumpek sholat. Ngeluh sholat. Ngono wis. Perintah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iki sik loro, moro-moro nyok-nyok. Jadi mundur. Pakai sholat. Ojo mundur. Gara-gara cenut-cenut di sikil gini ngeluh, ndak sembahyang, nggak salah, tambah cenut-cenut sak sikile sak ndase engko. Ya. Kenapa dikatakan sujud wakum minas sajidin? Kok ndak Allah menyatakan wakum minal musallin? Karena sujud ini sesuatu yang paling agung dalam pandangan Allah. Sehingga ketika kita sujud gini Pak, sujud itu Nabi mengajarkan jangan engkau mengangkat dari sujudmu kecuali engkau yakin bahwasanya doamu sudah dikabulkan sama Allah. Tapi itu kalau sholat sendirian ya, ojo sholat bareng-bareng, sujud suwe yo, ndak oleh rek, haram. Sholat sendirian. Atau makmumnya ridho dipanjangkan, itu lek di basa fikih ini ngono. Tapi sapa sing ridho Pak? Khutbah kesuwen didik wis angop kok. Ya kan? Sendirian Pak. Banyak sendirian. Ana ini biasanya bangun 3:30 tapi kok sik ngeluh yo. Ekonomi kok sik ngene. Jam berapa ini? 3:30 tambahi jam 3. Jam 3 bangun. Nangis sama Allah. Ajukan proposal kepada Allah. Ya. Paling abdolnya tempat sujud. Nabi itu Pak kalau sujud, bayangin sampean. Nabi loh ini, kalau sujud itu jenggot mulia Rasulullah itu basah karena air mata. Sejadahnya ini basah karena air mata. Rasulullah, Nabi Muhammad yang tidak diciptakan segala sesuatunya ini kecuali karena Nabi.
masih seperti itu, maaf lah kula jenengan iki ya apa? Nangis sama Allah. Ya. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama sahha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana dalam hadis yang sahih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajid. Aqrabu paling dekatnya, ma yakunul abdu, apa-apa yang ada itu seorang hamba, min rabbi, dari Tuhannya azza wa jalla, wa huwa sajid, ketika dia dalam keadaan sujud. Dilanjutkan hadis tadi itu, fa'akfiru ad-du'a, maka perbanyak di dalam sujud itu doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat ya, kalau doa itu sampean dengan bahasa apapun boleh, tapi tidak boleh dilafatkan. Lek dilafatkan batal. Sujud, ya Allah, utangku ya Allah, ya Allah, mang jarine khutbah Jumat iku kena riba, aku kena riba ya Allah, lah batal. Ya Allah, dalam hati. Kalau dilafatkan itu harus yang warid dari Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Itu tidak apa. Tapi kalau bahasa Indonesia ya batal. Di jero hati tidak popo. Tidak popo, Pak. Boleh. Kalau dalam hati. Wa ja'at hadhil awamiru ba'da ma dzakara subhanahu ma ya'tari rasulahu al-karim fi min dhiki sadri asy-syarif. Ya. Allah itu menyebutkan ayat tersebut setelah Allah mengetahui bahwasanya Nabi itu dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan dicaci maki, sehingga sifat basyariahnya Nabi itu muncul, sifat manusianya Nabi itu muncul, sumpah. Allah memberikan solusi seperti itu. Wal ghamma alladhi yajiduhu bisababi ma yaquluhu al-kuffar. Nah, Nabi merasa kepikiran, sedih karena apa-apa yang Nabi dapatkan atas perkataan-perkataan orang-orang kafir. Min kalimatil kufri, dari kalimat-kalimat kekufuran, wal istihza, Nabi diejek, was sukhriyah, Nabi itu kalau bahasanya kita orang dihina, dibuli. Bima ja'ahum bihi min indillahi ta'ala, ketika Nabi menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dilokno ya, nyilokno iku, ngilokno iki ya. Omane di media sosial iki, Pak. Coba sampean level iki. Sampean ndak ya aku. Rai-rai Arab ngene. Nyampekno ilmu lho ya. Dicaci maki. Wis mulya nang Yaman kon. Perampok, pengkhianat, Yahudi. Apa solusinya? Dijawab, tukaran kon, tukaran, banyak sujud, banyak nangis sama Allah, tetap istiqomah ibadah. Sampai datang apa? Pengumuman. Dengan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndak kon jawab tidak mari-mari. Ndak mari-mari, Pak. Kan dalam media sosial ku. Caci maki nak macam ya. Dan itu bukan anak tok loh. Kabeh dilok-dilok. Ya. Ya apa? Ya itu kan Nabi seperti itu juga. Kita tidak mengatakan mereka kafir ya, ndak. Muslim kok dia tidak kafir. Tapi sumpah kena omong ngono sih. Ya. Maka Allah menyatakan fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin, ba'da dzalika irsyadan ila ma yakshifullahu ta'ala bihil gham wa yuzilu bihi dzalikal ham wa yashrahu bihi sadr wa yudhib dzalikad dhiq.
Allah menyatakan fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbik, dengan pujian kepada Tuhanmu, wa kum minas sajidin, jadilah engkau kelompok orang-orang yang suka sujud kepada Allah. Ya. Itu sebagai bentuk supaya Allah ma yakshifullahu ta'ala bihil gham, supaya Allah buka kesempekannya kita orang. Wa yuzilu bihi dalikal ham, menghilangkan kesusahan tadi itu. Wa yashrahu bihi sadr, supaya apa? Melapangkan dada. Wa yudhib dalikal dhiq, menghilangkan sumpek tadi itu, sumpek sedih. Ada satu orang, Pak, satu orang soleh, Pak, satu orang soleh. Pernah waktu itu naik sepur, numpak kereta api, Pak. Duduk ini orang soleh, terkenal orang soleh. Akhirnya datang orang, depannya dia gini, duduk, ada depan gini. Dia tanya, inti mau kemana? Katanya, orang soleh tanya gitu, inti mau kemana? Katanya, oh mau ke sini. Oh, kata Cina, loh sama, ana juga mau ke sana, katanya, ke daerah itu, katanya. Oh ya, inti asli sana ta? Kata orang soleh itu, iya, aku tinggal di sana, katanya. Oh, ente tahu ndak, katanya ini, ente tahu ndak Fulan bin Fulan itu? Fulan bin Fulan jadi maksudnya itu ya iki, Pak. Tadi ibaratnya ingin lah, lunggu, aku nih ngarep ini, hati nanti, aku takoni wong, aku ngomong, ini Lumajang, kan dia, oh, sama ke Lumajang, katanya, ente tinggal sana, anak bilang iya tinggal sana, oh iya, ente tahu ndak, di Lumajang orang jenenge Umar Hamid, ngarep lah, Pak. Katanya dia, iya tahu anak, oh kurang ajar itu, nggak dua aturan itu. Iku ngene dilok nang ngarepe lho, Pak, entek ngamek. Ini si orang soleh tidak berubah sama sekali, Pak, tidak berubah wajahnya sama sekali, senyum. Oh iya di rumah tok dicaci maki, iki tidak perlu lek sing ngarepe kok iki sik dilokno. Apa yang terjadi? Wis mari ibaratnya lek jane wong Jawa entek bersih wis, licik dilok entek wis, ndak berubah sama sekali, apalagi dijawab berubah wajah itu ndak. Sampai apa? Ente mau ke sana itu mau ketemu siapa? Mau ketemu Fulan bin Fulan, cuma ndak tahu rumahnya. Katanya si orang soleh tadi itu, oh jangan khawatir, ana tahu rumahnya. Yang kita mau tuju itu aku tahu rumahnya. Nanti aku antarkan ya. Oh iya. Iya. Kok niki Masya Allah, ojo tadi kayak Umar ngono iku. Padahal iki lho, Pak, ngarep, Pak. Ayo misalnya temenan ngono sampean ya udah diwantem biasa, Pak. Kawan tak deson. Enggak, Pak. Turun dari kereta api diantarkan ke rumahnya orang tadi itu, sampai di rumahnya orang tadi itu ternyata pemilik rumah itu pas berada depan rumahnya. Nah, si orang soleh ini takut nanti disapa, diceluk misalnya gambaran itu Umar, dia tahu seakan, maka dia cepat-cepat wis yo iki omai melayu dia, supaya apa? Supaya dia tidak tahu kalau tadi mencaci maki itu orangnya depannya ini melayu. Si orang pemilik rumah itu kelihatan, loh ente dari mana, katanya, doan dari sana, naik apa? Naik kereta. Oh diantarkan ini ya, satu orang tadi itu ya, itu Umar Hamid. Kaget, loh, siapa mah itu? Iku Umar, iku. Misalnya namanya, iku Umar. Kaget, loh kenapa? Ya Allah, mulai mang perjalanan di Mbak Sepur, mulai awal sampai akhir, hatam, tak ilok no, tidak berubah sama sekali. Oh, lagi tahu orang, Pak, semandarung pun neraka, waduh, neraka tok, jangan. Iya, di antara satu orang soleh itu, Pak, punya kebun korma, kebun korma itu, Pak. Pas malam dia jaga kebun kormanya, yo delok kebun korma itu, Pak, disentolopi tayo opo ngono. Tiba-tiba ono maling, bukan dia kejar, Pak, bukan dia kejar ndak, tapi dia bersembunyi, sing duwe lho, langsung apa? Pura-pura datang ke maling,
ente mau apa? Mau ngambil kurma ini katanya. Iya. Kau butuh tak? Iya. Ayo, wis dipindah opo? Pumpung sing duwe durung weru. Sing duwe ki awake dhewe lho. Sing duwe. Dibantu ngapik, Pak. Dijipek yo. Wis yo, gawon iki. Wis cepetan. Daripada kok ketemu wonge kon. Bayangno, Pak. Wis tak nututi. Kula jenengan ngomong ngono kok takon aja takon. Beb ya apa hukume ojo wis. Iku lae, iku golongane wali min auliyaillah rek. Kita orang pokok ndak misu wis alhamdulillah ya. Masih mencucu ndak opo. Walidalika atas dasar itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada itu baginda Rasul idza ahzanahu amrun, kalau ada sesuatu urusan yang membuat Nabi itu sedih, ya apa? Fasari'a ila shalah, maka Nabi itu bercepat untuk melaksanakan sholat. Nabi itu Pak kalau sumpah nyatakan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal arihni ya Bilal, arihni ya Bilal, buat senang aku Bilal, buat senang aku Bilal. Bilal kemudian azan. Jadi Nabi itu kalau nyatakan ini waktu azan itu nyatakan arihni ya Bilal, buat senang aku Bilal, azan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datang yang namanya kematian. Kenapa kematian itu Allah menyebutkan al-yakin di dalam ayat tersebut? Wa summiya bidzalika, dan dinamakan dengan itu al-yakin, yaitu kematian, li'annahu, karena sesungguhnya mutayaqqanun al-luhuqi bikulli hayyin makhluk, karena sesuatu kematian itu adalah sesuatu yang pasti yang akan datang kepada setiap makhluk. Pak maaf ya, maaf, kita ini Pak jangan beranggapan cuma orang tok yang diumumkan Pak. Jangan beranggapan cuma orang tok yang dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Kadang-kadang kita pikiran ngono Pak. Oh sing mati tonggoku kok, oh sing mati koncoku, oh sing mati ikiku. Suatu keyakinan kalau kita ini mau jadi orang kaya mungkin, kita mau jadi orang berhasil urusan dunia mungkin, tapi sesuatu yang tidak ada kemungkinan pasti terjadi apa? Keyakinan, kematian. Makanya Allah menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Apa keyakinan ini? Kematian. Karena sesuatu yang pasti akan terjadi, kematian. Makanya orang itu kalau merasakan Pak makna keyakinan akan mati, rem bagi dirinya itu. Ate nipu wong, ilingo yo ono mati, urung Pak. Ulah opo sih nipu, ulah opo sih. Imam Ghazali itu katakan gini Pak, orang hidup itu ada 3 fase. Kata Imam Ghazali di Ihya itu gini, orang hidup itu ada 3 fase. Fase yang pertama ketika kita di alam arwah, tidak tahu, kita kan tidak sadar itu Pak, kita belum menjadi apapun di alam arwah. Ketika Allah memanggil, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kamu sekalian? Qalu bala, mereka mengatakan iya ya Allah engkau Tuhanku. Itu di alam arwah. Kata Imam Ghazali, sebelum kita menjadi apapun, alam yang pertama itu. Alam yang ketiga yaitu alam yang tidak ada, alam yang kedua yaitu alam yang tidak kita mengenal dunia lagi. Apa itu? Kematian. Jadi yang pertama alam arwah, ketika kita belum menjadi apapun. Yang kedua, ketika kita ini tidak mengenal dunia lagi, yaitu ketika kita di alam barzakh, alam kematian. Yang ketiga, ya saiki iki, antara alam arwah karo alam kubur.
Kata Imam Ghazali, lihat sekarang di antara 3 alam ini sing paling suwe dek dia. Iki lho kubur. Iki paling suwe. Sampai kapan? Ndak ada sampai orang dikubur, dia dalam kubur nunggu kiamat. Setelah kiamat peradilan Allah. Masuk surga, Allah maja'al minhum, atau masuk neraka. Setelah masuk surga, ya sudah abadil abad. Alam arwah, kita orang tidak tahu berapa waktunya di sana. Saiki lho Pak, tengah-tengah iki ya, tengah-tengah antara arwah karo kubur, ya saiki iki piro bantere Kang? Swidak. Iya. 70. Iya. 80. 100. Iso lungguh kok ngene. Wong 50 wis nyok-nyok kok. Iki lho umur 50 wis cenut sikile. Umur 50 lho iki. Umur 80, umur 90, ya lucu-lucune, Pak. Loh iya kan? Maaf ya, maaf. Gunakan pempes. Mangan ndak esok kasar-kasar. Balik mana kok bayi. Kadang-kadang nyeker sendok obah. Ya mana didulang. Umur 150 aku takon di umur 150 pinuru aku ono wong umur 150 pinuru aku ya paling omong-omongan itu Beb di sana itu katanya kan balik mana kan katanya jarini ketemu jarini sama dengan ndak weru jarini Beb jarini ternyata kata Imam Ghazali alam yang paling singkat ya gini itunya terus kata Imam Ghazali anehnya itu loh, anehnya kenapa justru kita orang mati-matian di sini ngapek riba nipu uang nendang dulure kadang-kadang sampai bunuh orang di sini padahal 60, 70, 80 tahun nasallallahu alaihi afiyah sudah 90 oh langka. Coba Pak sampean ngono-ngono Pak. Sampeyan nang pasar ya, nang pasar iki buka toko alam paling diluk iki ngene. Ndak teriku aku wis. Tak tobat aku saya. Aman, Pak. Tapi kalau ya tadi ambisi, kadang-kadang Pak ya Allah. Duwike kemana aku delok ana keterangan itu Pak. Sekian dolar itu rupiah loh pirang T loh ya baru T tahu triliun tapi bukan triliun rupiah Kang triliun dolar aku takon Pak triliun dolar itu lek ditepok dawet sak gesang Pak iku loh menungso sampai kayak seperti itunya loh Pak hutan ditebang orang yang punya rumah diusir kadang-kadang kekerasan, kadang-kadang ini padahal untuk hidup yang paling singkat Kang mbus aku wedi ngomongin ayo kon bangga-bangga aku wis bangga-banggaan lagi sama mobil oh iku Beb mobil iku larang mobil sampean iku larang Beb ngene ya rungono 20 tahun kasih apa 40 tahun kas swidak tahun ya mbumbuan barang antik Kang iya kan HP ini zaman HP mulai zaman tahun aku di Hadromut itu tahun piro di Hadromut aku 98 tahun 2000 mulai no HP wuh sing HP tidu nulis kok hebat gitu kan sekarang sampean aja mana yang tuku di KI lo gak gelem ayo kan dulu aku iku Beb HP ini sampean iPhone iya wis perlu iPhone 10 tahun nengkas 5 tahun nengkas 10 wis kakean 5 tahun nengkas ngejelek ya iku dunya tapi hebatnya manusia maaf bodohnya manusia ternyata dia mati-matian di sini padahal di sini tempat yang paling sebentar hidup di dunia. Ya Allah
Antar selamat kabeh nggih. Amin. Wa hadhil ayatu nadhiru qawlihi subhanahu ikhbaran an Rasulillah Isa bin Maryam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ayat yang disampaikan oleh Allah tadi itu sama seperti apa-apa yang pernah disampaikan Nabiullah Isa dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabiullah Isa mengatakan wa ausani bis shalah. Wa ausani maknanya dan Allah telah mewajibkan kepadaku untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan zakat, madumtu hayya, semenjak aku hidup. Jadi semua kehidupan para nabi, kehidupan para rasul nyambung kepada para orang-orang yang dicintai oleh Allah, wali-walinya Allah, sahabat, tabi'in, tabi'in, ya wis iki. Untuk mensucikan Allah, untuk sholat, untuk zakat, untuk ibadah kepada Allah. Ya itu gitu. Ya Pak, setengah jam bisa seperti apa? Ngantuk aja enggak? Ngono kan? Aku mari maca kitab iku Pak, itu ngaji sore iku. Ngaji sore di rumah itu Senin. Mari maca kitab iku sing Imam Ghazali ngomong, mikir Pak. Ketok montor iya ya. Padahal mek diluk tok di dunya iki. Iya ya. Lah di antara rahmatnya Allah Pak, kadang ini kita dibuat lupa sama kematian. Itu memang salah satu rahmatnya Allah Pak. Maaf ya, maaf. Kalau kita orang tidak dilupakan masalah kematian Pak, kita orang tidak bisa ke pasar Pak, tidak bisa mangan, maaf, tidak bisa nikah. Ulopos kawin maring ini mati ya. Nah dibuat sama Allah kadang-kadang lupa, sehingga seneng kepada lawan jenis untuk dinikahi secara syariat, kumpul, dua anak, ada planning hidup. Itu salah satu rahmatnya Allah. Kadang kita orang lupa kematian, tapi ojo ake-ake. Lek kakean lupa kematian, yo bablas Kang, amblas. Nah, ada satu orang Pak, dia itu tinggalnya di Jakarta. Katanya dia cerita gini, temen anak Pak ngomong, anak iki ya opo itu, opo hampir tiap hari itu jarang ketemu anak. Lek ketemu itu ya Sabtu karo Ahad. Apa boleh? Anak ini berangkat ngantor itu sudah jam 5, paling lambat setengah 6 sudah. Karena kalau enggak kena macet. Kemudian pulang dari kantor itu kira-kira maghrib, sampai rumah itu kadang-kadang masih urusan jam 10, setengah 11. Anak berangkat, anakku masih tidur. Anak pulang, anakku sudah tidur. Jadi det tidak ketemu anak. Ketemu niku ya wis Sabtu karo Ahad. 5 dino. Kula jenengan. Ben dino mbek anak, Pak. Kepingin ketemu anak, iki Jumatan kan ya, ngono pengajian, mana gini, mulai ketemu anak, nang toko, sak jam 2 jam, mulai ketemu anak, iso lunggu, iso cerita-cerita karo bojone kita orang, enak kan? Ya enak, tapi apa? Nah, ono tapi-tapian, makanya naik uang di uang Pak, naik uang di uang, ciptakan Pak, ciptakan kehidupan yang buat kita seneng, asalkan tidak maksiat sama Allah. Enak Pak, enak. Kita orangnya enak Pak, hidupnya Masya Allah loh, tidak ruwet-ruwet loh Kang, tidak perlu mikir valuta asing, tidak perlu mikir itu, tidak perlu wis, tidak perlu. Iya, tidak perlu mikir dolar sandi, dolar saini, mangan ngono. Sampai lemu-lemu, iya kan? Durung mangan sampingani ketan, iko, iki dan sebagainya. Tidak disyukuri ya, mengeluh.
Itu Pak ya. Nah, semoga dijadikan oleh Allah kehidupan yang baik, yang tentram, yang akan membuat hati kita senang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ayo. Fadhol. Kalau tidak ada langsung itu. Setelah itu apa itu? Hari ini panas sekali ya. Cahayanya teman ya. Iya Ji. Apa saya aku dewi dah? Terang gitu Pak. Jadi ayo delok noleh merone ku ulap ya. Masya Allah terang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan Dzulhijjah. Oh ya. Sedikit saya mungkin ingin penjelasan Iya. mengenai haji itu adalah Arafah. Iya. Kemudian ada maksud apa, Beb? Sehingga semua umat Islam itu berkumpul di sana. Mungkin ada gambaran untuk kehidupan, Beb. Iya. Sudah. Yang satu. Satu. Kemudian yang kedua berkaitan materi hari ini. Iya. Jika orang itu kena tekanan, seperti Habib ceritakan tadi, dimarahi, dimaitu segala macam. Iya. Iya. Pengalaman modelnya. Nggih, ngapunten Beb, ngapunten Beb. Ringkasnya kita ambil contoh seperti Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu ceritanya semasa remaja dia kan merusak patung-patung itu. Selain dia bertentangan dengan keluarganya yang menyembah patung, juga lingkungan. Nah, maksud saya yang saya tanyakan itu ketika orang-orang penghuni dan penyembah patung itu dirusak semua sama Nabi Ibrahim, kemudian dia kan kayak getun gitu. Kayak getun itu kalau bahasa Jawanya getun. Iyo. Nabi Ibrahim getun. Kenapa? Nabi Ibrahim getun. Enggak, maksud saya seandainya kesenangannya umat saat itu penyembah berhala bertanya, kalau berhalaku kamu rusak, terus aku suruh nyembah pada siapa? Jadi istilahnya itu di tengah bingungnya Nabiullah mungkin Ibrahim itu kan berhala-berhala dirusai, berarti dengan tujuan kan jangan menyembah itu. Kemudian kalau yang dirusak tadi bertanya, lah terus aku suruh nyembah apa? Maksud saya pertanyaannya proses menemukan Tuhan ini loh. Proses menemukan. Siapa sih proses itu? Umatnya apa Nabi Ibrahimnya? Kan orang-orang kalau patungnya dirusak otomatis kan ada rasa kesal. Mangkel. Terus dia bertanya, kamu kok ngerusak ini? Coba kasih solusi. Aku kalau gitu nyembah pada siapa? Yang kita tanyakan di sini adalah proses pencarian Nabiullah Ibrahim ketemu dengan Allah itu. Ketemu dengan, oh inilah Tuhanmu. Iya. Nggih, ngoten mawon. Pertanyaannya tidak paham aku. Apa yang pertanyaannya? Oh gini wis, mungkin sambungannya itu apa benar hidayah dan pertolongan Allah itu datang di saat orang benar-benar terjepit, benar-benar kegencet lingkungan, kegencet keadaan. Ngoten mawon, Beb. Iya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini apa? Kalau masalah haji itu Imam Ghazali itu nyatakan Imam Ghazali itu nyatakan gini, bukan cuma mulai Arafah, mulai kita orang ini berangkat haji itu sudah gambaran kematian. Buktinya apa? Wong berangkat haji harusnya kan seneng kan, keluarga nangis enggak? Nangis. Kita orang nangis kan gitu. Itu Imam Ghazali persis seperti orang mayit dibawa itu Pak, kita orang kan nangis ketinggalan bapak kita, kehilangan ibu kita,
nangis. Nah, mayitnya juga nangis sebetulnya, kepikiran juga, cuma kita orang tidak kelihatan kan gitu. Cuma bedanya kalau haji diharapkan kembali. Kalau kematian ya tidak kembali ya melayu sampean. Ketika manasik haji menggunakan ihram. Ihram itu apa? Ya dicopot semuanya. Yang laki-laki 2 lapis kain, tidak boleh yang ada berjahit. Kan sama seperti kematian, ditutupi kafan. Ono mau mati gak ijasan pak, orang muslim, tidak ada. Dia seorang jenderal bintang 5, copot. Dia ini copot, semuanya copot. Dia seorang ustadz, dia seorang dai, copot, semuanya copot. Serban juga serbanan ngono, mati wis, kubur. Ketika kita orang ini berada di padang Arafah, padang Arafah itu gambaran seperti mahsyar. Kita kumpul semuanya, kita tawaf, kita muteri Ka'bah. Gambaran ketika kita di akhirat dalam keadaan kebingungan. Kita sa'i, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, sampai kita mencukur bebas. Bebas itu maksudnya apa? Sudah tahallul awal atau tahallul tsani, gambaran orang masuk surganya Allah. Keharaman sudah dihilangkan. Jadi bukan cuma di Arafat tok, mulai kita orang berangkat melaksanakan manasik sampai kita kembali, yaitu gambaran kematian. Itu. Kemudian kalau Nabi Ibrahim itu gini fasenya, Anda bisa menangkap gini, fasenya sampean itu keliru. Fasenya itu gini, Nabi Ibrahim ketika kecil mencari Tuhan. Itu bukan ketika beliau dewasa ngancurkan patung, bukan. Ketika beliau masih kecil, prosesnya seperti itu. Kelihatan bintang, mungkin ini ternyata hilang. Kelihatan matahari, mungkin ini Tuhan, ternyata hilang. Sampai Allah mengetahui, oh Tuhanku adalah Allah. Setelah itu, nah ini yang perlu dicermati. Nabi Ibrahim itu kenapa kok menghancurkan patung yang disembah? Karena Nabi Ibrahim ini langsung mendapatkan mandat dari Allah. Perintah dari Allah untuk menghancurkan sesembahan milik Namrud. Kalau kita orang lain, kita orang diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, ngajak orang kebaikan, dikenalkan Islam, baik kepada orang Islam itu sendiri atau kepada non-Islam. Tapi untuk menghancurkan enggak. Lain kalau perang. Itu bedanya. Nah, setelah Nabi Ibrahim tadi itu menghancurkan tadi itu tidak semata-mata Nabi Ibrahim menghancurkan, diajak mengenal Allah dulu, didakwai Allah, dikenalkan Allah, sampai mereka membangkang. Prosesnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan sesembahan. Setelah dihancurkan, Namrud marah, dibakar Nabi Ibrahim dalam keadaan hidup-hidup, diberikan mukjizat oleh Allah, tidak terbakar sedikit pun, untuk menunjukkan bahwasannya omongan Nabi Ibrahim, perhatikan, sebelum menghancurkan patung, mengenalkan Allah, itu benar. Jadi bukan ketika dihancurkan patung, orang kafir bingung, lah aku tidak boleh nyembah patung, nyembah siapa? Enggak. Karena sebelum dihancurkan patung itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, termasuk kepada Namrud. Namrud bangkang. Namrud ini nemen lho, Namrud ini kawin karo ibu dhewe. Namrud ini kawin sama ibunya sendiri. Karena apa? Karena ibu ayu, kawin, gitu Kang. Bukan jadi bukan ini, bukan aku nyembah sapa? Dah ono wis kenalno kok. Gitu. Ndak, kalau moro-moro dihancurno sampai ndak kenal aku nyembah sapa? Ndak salah, harus dikenalkan dulu. Gitu.
Ya. Tuh ya. Sudah, ada lagi? Sudah. Untuk takbir Pak, ojo kebingung. Takbir kalau Idul Adha itu, perhatikan, itu mulai subuh tanggal 9 Dzulhijjah, subuh, ba'dal maghrib, ba'dal asar. Setelah maghrib takbiran, terus takbiran sampai khotib turun dari mimbar. Setelah itu tanggal 10, 11, 12, 13 setelah asar. Setiap selesai sholat lagi. Harusnya gitu. Nanti setelah asar takbir. Setelah maghrib takbir, setelah isya takbir. Besok Ahad tanggal 13. Setelah subuh takbir, setelah duhur takbir, setelah asar takbir, habis sudah. Tidak takbir lagi. Itu namanya takbir muqayyad, takbir yang diikat. Maksudnya diikat itu apa? Setiap selesai sholat. Kapan waktunya untuk Idul Adha? Yaitu cuma khusus Idul Adha, Idul Fitri tidak ada. Idul Adha tok. Subuh tanggal 9 Arafah. Makanya bingung anak sing takon-takon, "Beb, ini kok wis subuh wis takbiran, kan riyoyoe meni." Nah, karena enggak mau. Itu muqayyad namanya, diikat. Di kini enggak takbir, aku yakin. Ya mana? Selasa setelah subuh takbir. Iya. Setelah ini subuh. Hari Selasa mau takbir. Di Surabaya aku bingung Pak, horek. Kalau ditakon kok di Ampel wis takbir, apa tidak keliru iki? Selesai duhur takbir, Kang. Selasa, enggak takbir setelah asar. Oh ya betul. Terus asar deh. Tadi subuh takbir. Ya. Tiga belas setelah asar. Tuh. Di Lumajang jarang takbir. Di Lumajang jarang. Dulu pertama kita orang mulai takbir itu ramai, itu ya opo kok takbir dhisik. Nah, itu takbir itu tidak ada kecuali di Idul Adha. Lek Idul Fitri, kok Idul Adha itu setelah maghrib. Itu tidak terbatas waktu. Nah, sebetulnya takbir itu bukan cuma selesai dari sholat fardu, selesai dari sholat sunnah. Sholat sunnah itu takbir juga. Bahkan selesai sholat dari jenazah. Misalnya jenazah, selesai sholat takbir juga. Jadi takbirnya itu selesai dari sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, bahkan sholat jenazah. Bahkan sholat jenazah. Itu ya. Sudah nyembelih belum? Nah, kalau nyembelih diusahakan jangan 13 Pak. Karena 13 itu menurut Imam Abi Hanifah tidak sah. Nah, usahakan ya, jangan 13. Kemudian jangan malam. Kalau malam itu makruh. Imam Abi Hanifah tidak sah. Nyembelih malam itu ba'dal maghrib tidak sah menurut kita Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.